Selamat datang di channel YouTube My TV. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Lelehkan 5 sendok makan atau setara 75 gram margarin. Melelehkannya jangan sampai menjadi minyak goreng ya. Jadi cukup setelah 60% leleh, matikan kompor lalu diaduk-aduk hingga hasilnya kuning cantik seperti ini ya. Selanjutnya setelah semuanya leleh, kemudian didiamkan sampai pada suhu ruang. Berikutnya siapkan gelas takar. Jika tidak punya gelas takar bisa mengganti dengan gelas belimbing. Kemudian masukkan 1 bungkus santan instan yang beratnya 65 ml. Tambahkan air sampai pada batas 200 ml atau setara dengan 1 gelas belimbing. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu ini disisihkan. Selanjutnya siapkan mangkuk, masukkan 1 sendok teh gula pasir dan 1 sendok teh ragi instan. Ini kita akan membuat bahan biangnya ya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan air hangat kuku. Jangan terlalu panas ya airnya, cukup hangat-hangat kuku agar raginya tidak mati. Kemudian ini diaduk-aduk, lalu ini disisihkan terlebih dahulu. Berikutnya masukkan 2 butir telur ayam ke dalam mangkuk adunan. Selanjutnya tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Masukkan juga 1 sendok teh garam. Tambahkan 1/4 sendok teh baking powder. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai semua bahan larut dan tercampur secara merata ya. Sampai seperti ini hasilnya. Berikutnya tambahkan 22 sendok makan tepung terigu protein sedang. Memasukkannya secara bertahap ya. Setengahnya terlebih dahulu. Lalu ganti memasukkan santan. Juga setengahnya terlebih dahulu. Kemudian ini diaduk-aduk sampai adonannya menjadi licin ya. Jika sudah licin, tambahkan kembali tepung terigunya dan juga santannya. Lalu ini diaduk-aduk kembali sampai adonannya benar-benar menjadi licin ya. Jika sudah, tambahkan bahan biang yang sudah kita buat di awal ya. Nah, ini ragi instannya sudah mengembang seperti ini, berbuih, itu tandanya ragi instannya masih aktif ya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai semuanya tercampur secara merata. Sambil mengaduk, untuk sobat pemburu resep yang baru bergabung di channel My TV, yuk subscribe dulu dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru di channel My TV. Yang sudah subscribe dan sudah menyalakan lonceng, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu dan semakin banyak rezekinya. Amin. Ini diaduk-aduk sampai licin ya. Jika sudah, masukkan bahan terakhir, yaitu margarin yang telah dilelehkan di awal, dan ini suhunya sudah suhu ruang ya. Kemudian ini diaduk-aduk, jangan sampai margarinnya masih ada yang mengendap. Ini harus tercampur secara merata dan adonannya menjadi licin. Seperti ini hasil akhirnya ya.
Kemudian ini ditutup adonannya, lalu diistirahatkan selama 30-45 menit. Setelah itu adonannya akan terlihat mengembang seperti ini ya. Kemudian ini diaduk-aduk kembali untuk mengempiskan adonan. Nah, hasil adonannya cantik ya, sudah berbuih seperti ini. Berikutnya, siapkan sarangan lalu taruh di atas kompor. Selanjutnya di atasnya ditaruh cetakan seperti ini. Ini dimaksudkan agar panasnya merata dan tidak mudah gosong adonannya nanti. Sambil memanaskan cetakan, kita olesi cetakannya dengan menggunakan margarin ya. Kemudian masukkan adonan sebanyak 1 sendok sayur di dalam masing-masing lubang cetakan. Ini harus dimasak dengan menggunakan api yang kecil ya. Selanjutnya, jika semuanya sudah terisi adonan, sekarang saatnya beri topping irisan cabai merah, irisan daun bawang, dan irisan daun seledri. Selanjutnya, tambahkan topping abon sapi. Ini bisa diganti dengan abon ayam ya. Jika semuanya sudah mendapat topping, berikutnya tutup cetakannya. Kemudian ini dipanggang dengan menggunakan api kecil selama 10-15 menit ya. Nah, ini hasilnya. Mengembang ya, cantik banget. Ini juga harum. Ini wangi banget. Dan hasilnya mulus, menul-menul, tidak ada yang gosong ya. Cantik banget kan hasilnya? Berikutnya, ulangi lagi langkahnya, masukkan adonannya ke dalam cetakan sampai semua adonan habis ya. Berikutnya beri topping, kemudian dipanggang dengan api kecil. Dan ini dia hasilnya. Wangi banget dan menul-menul, rapi. Ini cantik banget ya. Ini hasilnya mulus dan tidak gosong, menul-menul. Nah, kita belah bagian tengahnya seperti ini ya. Ini lebih enak dari roti dan lebih enak dari bolu. Ini setengah roti, setengah bolu. Lembutnya, nggak bikin seret. Pokoknya ini enak banget, cocok dijadikan ide jualan dengan mengemas menggunakan mika. Terima kasih sudah menemani saya. Sampai jumpa di video berikutnya.